Kaulah wanita yang menyelamatkan Tuan Gu kan? Siapa nama Anda, Nona? So, kamu berpura-pura jadi saya saja. Jangan sampai bilang kita kembar. Aku tidak mau menimbulkan masalah. Suman. Suman, 26 tahun, penduduk asli kota Mingdu. Lulusan Akademi Desain Busana, saat ini tidak bekerja. Kenapa kamu menyelidiki data identitasku? Setengah jam yang lalu, ketika Tuan menelpon saya, keadaannya masih baik-baik saja. Saya punya alasan untuk percaya. Nona Su telah melakukan sesuatu pada Tuan Gu kami. Hei, hei kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Hei, kamu. Hei. Lihat dia. Tidak boleh. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Kamu tidak bisa menanggung akibat dari mencelakai Tuan Gu. Jika Nona Su tidak mau bekerja sama, pencarian tidak akan dilakukan dengan pakaian masih terpakai. Apakah ini sikap Tuan Gu kamu? Terhadap penyelamatnya? Asisten Song. Kamu? Apakah kamu tidak bisa melihat sekarang? Menurut awal dari masa Iwago, ini adalah gejala sisa setelah cedera otak. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kamu dengarkan? Ini gejala sisa cedera, tidak ada hubungannya dengan saya. Bolehkah saya pergi sekarang? Tuan Gu, dia adalah satu-satunya orang yang kontak dengan Anda sebelum Anda buta. Jangan biarkan dia pergi. Nona Su. Bolehkah saya minta kamu menjaga saya? Apa? Kamu perlambat. Tuan Gu, Anda punya asisten dan pengawal. Jika memang kekurangan orang, Anda bisa menyewa perawat. Kenapa harus minta saya, tersangka ini, yang menjaga Anda? Saya sekarang buta, tidak bisa percaya siapapun. Lalu kamu percaya saya? Nona Su adalah penyelamat saya, tentu saja bisa dipercaya. Selain itu, saya juga tidak akan lupa memberikan imbalan yang sesuai. Boleh kan? Apakah kamu benar-benar percaya padaku? Atau kamu ingin menahan saya dengan cara lain? Tidak. Lupakan saja. Aku akan tunggu hasil pemeriksaannya keluar, supaya bisa membuktikan aku tidak bersalah. Baru pergi. Ceknya ternyata tidak bisa dicairkan. Mau aku cari di mana si orang berbaju hitam itu? Pak Gu, sekarang aku harus ambil lembar hasil tes. Pak Gu, Anda benar-benar percaya pada Nona Su. Kalau curiga, bukankah seharusnya lebih baik orangnya dipertahankan di dekat kita? Awasi dia ketat. Kalau dia disuruh orang, pasti akan ketahuan. Mengerti. Nanti kalau sudah dapat buktinya, aku pasti akan buat dia bayar mahal. Selamanya di penjara. Kalau bukan dia, Maka dia adalah penyelamatku. Orang yang paling bisa kupercaya saat ini. tapi ini masih terlalu berisiko. Sejak aku mengambil alih keluargaku. Hari mana yang tidak berbahaya? Cari. Hari ini, salah satu dari kita yang akan kalah. Kamu mau apa? Bukankah seharusnya aku yang tanya, kamu mau apa? Aku cuma mau bantu kamu rapikan bantalnya. Aku tidak ada maksud lain. Suman. Kenapa kamu selamatkan aku? Aku cuma kebetulan lewat. Malam itu lukamu parah sekali. Siapapun seharusnya akan menolong. Sekarang ini, orang-orang takut ditipu. Hanya aku yang mau menolongmu. Suman, namaku Suman. Bisa lepaskan aku dulu. Oh, maaf. Suaramu, kok kayaknya beda dari sebelumnya. Enggak kok. Mungkin 2 hari ini tenggorokanku radang sedikit. Sekarang siang atau malam? Malam. Kamu mimpi buruk, jadi tidak bisa tidur.
kamu tidur saja tenang. Aku di sini temani kamu. Kamu pasti, situasinya tidak mudah ya. Siaga terus, tegang. Gu Yaoting benar-benar buta. Maka tidak perlu ditakuti lagi. Keluarga Gu tidak akan biarkan orang buta jadi kepala keluarga. Wanita itu masih dirawat di rumah sakit, perlu disingkirkan. Dia berani sekali ya. Tunggu dulu, lihat perkembangannya. Mungkin masih bisa dipakai ya. Kamu sudah bangun? Aku bawa sarapan buatmu. Tangkap dia. Kamu. Lepaskan. Lepaskan aku. Presiden Gu keracunan racun langka, apalagi yang mau kamu katakan? Apa? Aku tidak meracuninya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa periksa CCTV dan panggil polisi, itu saja. Orang yang mau meracun sudah pasti menyiapkan segalanya dari awal. Semua rekaman CCTV rumah sakit 3 hari terakhir hilang. Ayo bicara. Siapa yang sebenarnya menyuruhmu? Apakah Nenek Sao? Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan aku. Asisten Song. Lepaskan dia. Suman, apakah kamu keluar dari rumah sakit hari itu? Atau, apakah kamu melihat orang yang mencurigakan? Tidak. Apakah itu Men-Men? Tidak, tidak mungkin. Apa alasan Men-Men untuk meracuni dia? Pokoknya aku tidak takut diperiksa. Panggil saja polisi. Presiden Gu, tempat ini sudah tidak aman lagi. Kita harus pindah rumah sakit secepatnya. Sedangkan untuk dia, aku punya cara buat dia mengaku. Apa yang mau kamu lakukan? Suman. Aku percaya bukan kamu yang meracuninya, tapi situasi sekarang rumit. Bolehkah aku tinggal sementara di rumahmu? Apa? Kita bahkan tidak bisa dibilang kenal. Sebelumnya kamu minta aku menjagamu. Sekarang kamu malah mau paksa tinggal di rumahku. Apa sebenarnya niatmu? Aku Gu Yaoting, Presiden Grup Gu. Kamu bisa cari namanya di internet. Hanya karena kamu presiden, kamu bisa paksa tinggal di rumah orang lain? Memang presiden tidak bisa tinggal di rumahmu, tapi tim pengacaraku bisa. Segera menuntutmu atas tuduhan racun, sampai kamu ditahan dan diinterogasi. Nanti itu, ribuan karyawan Gu Group, serta keluarga dan rekan kerjamu. Semua akan membenci kamu sebagai wanita berhati jahat. Kamu tidak tahu malu. Baiklah. Aku sekarang akan cari dokter untuk tanda tangan. Presiden Gu, bukankah ini memberinya kesempatan untuk menyerang Anda lagi? Jika dia benar-benar disuruh orang lain, ini justru akan memutuskan hubungan dia dengan Dalang. Melawan Tuan Resnya. Aku akan mengawasinya dengan ketat. Jangan berlebihan. Selain itu, hubungi King Song. Suruh dia bantu cari penawar racun itu. Betul, aku kok bisa lupa sama Xiao ya. Dia kan akrab sama beberapa ahli biologi luar negeri. Mungkin bisa nemuin penawarnya. Berhenti dulu. Rumahku kecil, nggak muat buat banyak orang. Kalian harganya banyak. Kami nggak nginep, kamu jagain Pagu aja yang bener. Ya udah, ayo pergi. Santai aja, Pagu udah kayak gini, nggak bakal ngapa-ngapain kamu kok. Selamat tinggal berdua, semoga betah serumah, ayo kita pergi. Ya udah, ayo pergi. Dasar sampah, Gu Yaoting habis keluar rumah sakit pergi kemana? Orang yang ngawasin rumah sakit, semuanya hilang kontak, yang master. Dia udah buta, harusnya nggak perlu ditakutin, dasar tolol. Kalau dia bawa cewek itu, ngomong kepada tetua keluarga. Terus aku yang racunin dia, gimana caranya aku jadi kepala keluarga? Yang master, aku salah, aku langsung bawa orang nyariin dia sekarang. Tunggu dulu. Kalau dia susah dicari, cari cueknya, ngerti? Gu Yaoting. Kamu suka makan apa? Atau ada pantangan makanan nggak? Berhenti. Depanmu itu perapian, aku bentar lagi mau ke pasar belanja. Nggak di rumah, kalau kamu nabrak-nabrak gitu lagi. Nggak ada yang bantuin kamu loh. Rumahmu kecil banget sih. Kecil kenapa? Ini hasil jerih payahku sendiri. Bagus kok.
Jangan ngomong gitu soal rumahku. Maaf, aku kurang ajar tadi. Oh iya, di rumahmu cuma kamu doang? Iya, orang tuaku tinggal di desa. Kalau gitu, maaf ya nanti ganggu. Aku sekarang agak nyesel nolongin kamu. Jadi ribet gara-gara kamu. Tahu nggak, pemandangan di luar bagus banget loh. Setiap pulang, aku suka duduk di sini lihat pemandangan sebentar. Nanti pas matamu udah sembuh, kamu harus lihat. Sekarang, kamu di sini aja yang baik, tunggu aku pulang. Dengerin ya. Bangsat. Nipu aku, masih ngejar-ngejar lagi. Gak punya duit, gimana caranya aku kabur? Bukannya mau belanja? Kok cepet banget baliknya? Barusan aku lupa bawa tas belanja. Oh iya, jangan lupa minta duit ke asisten Songnya. Ternyata dia emang orang kaya. Apa Suan juga udah tahu? Makanya dia bawa dia pulang. Tapi kalau aku tinggal, mereka akan menyusahkan aku. Kamu kenapa di sini? Kenapa kamu mencari tas belanja di kamar? Celanaku kotor, aku masuk untuk ganti yang lain. Maaf. Kalau bukan karena menyelamatkan diri duluan. Sungguh sayang melepas pria tampan kaya raya ini ke kakak. Tapi kamu sudah buta, buat apa tampan? Nona Su, kenapa bolak-balik? Ganti baju beberapa kali, nggak tahu deh. Aku pulang, siang ini langsung kubuatkan untukmu. Maaf, aku nggak lihat kamu. Aku nggak nyangka kamu baru keluar, cepat banget balik lagi. Men-men yang balik tadi. Aku takut kamu lapar, sekarang aku buatkan ikan untukmu. Semua masakan sudah siap, bisa dimakan. Wanginya enak, sepertinya masakanmu enak. Tentu saja. Aku suapin ya. Nggak usah. Jangan malu-malu, makan mata ikan bisa cepat sembuh. Terima kasih. Sini. Buka mulut. Ya sudah. Kanan. Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar. Aku kasih tahu, ini mobil edisi terbatas pesawat bos. Suka kan?
Apa aku salah lihat? Aku tahu, pulang dari rumah sakit harus buatkan ikan kesukaanmu. Uangnya minta ke asisten Song. Asisten Song, mobil sudah siap? Siap-siap. Tinggal nunggu kalian berdua saja. Apa yang kamu omongin? Asisten Song? Halo Men, akhirnya kamu angkat telepon. Aku tanya, uang di rumah apa kamu yang ambil? Kamu pergi kemana lagi? Kak, jangan telepon aku lagi. Hari itu di rumah sakit, sebenarnya terjadi apa? Kamu yang kasih kabar? Kamu ngomong apa? Masih pura-pura. Rumah sakit ini sangat rahasia, perjalanan Pak Gu. Kok bisa bocor? Kamu lagi telepon siapa? Aku enggak. Jack saja tahu. Lepaskan. Kamu lagi ngapain? Kak Anna. King Song, Lepasin, Shao. Kamu kenal dia? Gimana kondisi kakak? dia kakakmu? Iya. Tadi kalian ribut apa? Pak Gu, pergerakan Anda ketahuan. Banyak orang ngendap di luar rumah sakit, aku dengar pas masuk. Dia lagi telepon sembunyi-sembunyi, sebut-sebut rumah sakit. Pasti dia yang ngasih info. Racun sebelumnya pasti dia yang taruh, mustahil bukan. Aku sama Kak Anna waktu jadi relawan di Afrika. Demi selamatin anak, dia sampai ketularan, pingsan. Dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak ngeracunin orang. Shao, uang bisa ngerubah hati orang. Kalau asisten Song sama Pak Gu emang udah curiga sama aku pergi aja deh. Tolong juga jangan ngekos di rumahku lagi. Kalau nemu bukti, laporkan aja ke polisi. Bukannya udah janji mau masakin aku ikan? Pak Gu, beberapa kebetulan sebelumnya, ada hubungannya sama dia. Dia pasti bermasalah. Jangan marah, dia ngomong asal. Terakhir kali. Oke. Kayaknya Pak Gu cuma tergoda sama kecantikan, udah deh Lausong. Nanti kalau udah kenal dekat sama dia, kamu bakal tahu. Dia orangnya sebaik apa? Coba lihat, oh. Seharusnya nggak masalah, Kak. Coba dulu. Oke. Sebentar aku anterin kalian pulang ya. Iya, anterin aku ke pasar dekat rumah aja. Aku ikut. Hah? Nggak boleh? Cuma, Agak aneh aja. oh iya Kak Anna, kamu pernah ke bandara? Nggak pernah. Kok tanya gitu? Aku lihat orang mirip banget sama kamu di bandara. Tapi lini masa nggak cocok, mungkin aku salah lihat. Aku duluan ke lantai 1, alihin perhatian yang nguntit. Kalian nyusul nanti, hati-hati. Men udah ke bandara. Dia lagi ngapain sih? Waktu itu di rumah sakit. Sebenarnya kejadian apa? Ayo pergi. Oh, King Song, kita sudah sampai di parkir bawah tanah. Kamu alihkan orang di lantai 1, lalu ke sini. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja, mau nyawa kalian. Gu Yaoting. Siapa yang mengirim kalian? Jangan banyak bicara. Bukannya kamu buta? Kamu pura-pura. Cepat telepon King Song. Oh, Mau panggil orang? Ayo serang kawan-kawan. kiri. Kanan. Belakang. Yaoting. King Song.
Kalian baik-baik saja? Kalau kamu tidak datang, bisa berbahaya. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Jangan khawatir. Kamu sok kuat saja. Oh, aku pelan-pelan. Sepertinya penawar racun benar-benar bekerja. Pak Gu, orang yang menyerang diam-diam sudah ditangani semua. Ingat cari dalangnya. Kalian pulang dulu saja. Kak, karena aku sudah kembali. Bagaimana kalau kita pindah tempat tinggal, Kak? Tidak boleh. Menurutku, di sini lebih aman. Tidak merepotkan. Hati-hati tangganya. Sudah sampai. Handuk aku letakkan di sebelah kananmu. Saat mandi, jangan sampai kena air. Setelah selesai mandi, aku bantu oleskan obat di punggungmu. Hari ini, pasti kaget ya? Tidak. Aku cuma tidak menyangka. Kamu tidak bisa melihat tapi bisa bertarung hebat. Sebenarnya, kamu yang memimpin dengan baik. Sudah, cepat mandi. Aku keluar dulu. Aduh, Pak, bangun. Bisa dengar saya bicara? Kamu baik-baik saja? akhirnya, aku bisa melihatmu lagi. Aman, terima kasih. Aduh, King Song yang telepon kamu. kamu panggil adikku King Song. Tapi panggil saya Tuan Gu, terlalu resmi kan? Lalu, panggil apa? Panggil aku Yao Ting. Yao? Yao Ting. Cepat angkat. Aku keluar dulu. Halo, Dasar manis, masih ngejar. Aku sampai lari ke provinsi sebelah. Halo, Yang Master Gu, wanita itu ketemu. Mau hidup-hidup atau dibungkam? Hidup. Ya, orang-orang malam ini milik Nenek Sao. Tapi yang racuni adalah Gu Zirui. manfaatkan saat Gu Zirui kira aku buta. Gali semua kekuatan tersembunyinya. Nenek Sao. Dan para pemegang saham yang cari untung di situasi kacau. Semua bereskan sampai mereka jerah. Gu? Panggil aku Yao Ting. Yao Ting, makan buah dong. Oh, Buka mulut. Lihat apa? kamu cantik banget. Kamu bisa lihat? Gak kok. Bohong. Kamu bisa lihat, kan? Kalau aku terus-terusan gak bisa lihat, apa kamu bakal jijik sama aku? Nggak. Lagi pula, kan kamu yang bayar gajiku. Kalau aku bisa lihat, apa kamu masih mau terus rawat aku? Tapi, kalau kamu udah bisa lihat semua, alasan apa lagi yang aku punya buat terus rawat kamu? Apa dia menolakku? Masa iya? Kamu mau aku cari-cari alasan buat tetap di dekatmu? Kamu bilang nggak bisa lihat, ternyata cuma bohong. Gak nyangka Aman punya sisi kayak gini. Yang dia pengen bareng. Sebenarnya men-men. Atau aku? Aman. Aku. Boleh jadi pacarmu?
Kamu gak mau nerima aku ya? Yao Ting, kamu suka sama wajahku ini? Maksudku, kalau aku bukan Sumen, tapi orang lain. Mikir apa sih? Aku akui, kamu memang cantik. Tapi dulu, waktu kamu bawa aku pulang, tanpa sadar, aku jatuh cinta sama kamu, padahal aku masih buta waktu itu. Pokoknya, kamu ya kamu. Kayaknya mereka nggak bakal berhenti sebelum nemuin aku. Aku harus cari cara cepat. Katanya kamu tinggi gede, kok nangkep cewek aja nggak bisa. Bodoh. Udah nemuin tempat persembunyian cewek ini. Kali ini pasti bunuh dia. Tunggu dulu. Gu Yaoting ada di mana sih? Cewek itu kayaknya sendirian. Pasti dia udah ketahuan sama Gu Yaoting. Kalau sampai ketangkep Gu Yaoting, semua rencana racunku bakal ketahuan. Nanti semua orang bakal bantu dia. Tapi, kan dia udah buta, harusnya nggak bisa jadi kepala keluarga dong? Dasar otak udang. Gu Zirui. Kamu ngarepin banget ya aku buta? Sayangnya, kamu kecewa deh. Kamu. Matamu nggak apa-apa, Zirui? Kamu susah payah nyariin kakakku, sekarang aku sendiri. Bawa dia ke sini. Wahaha. Kakak, suka bercanda ya. Gu Zirui. Kamu bikin kecelakaan nabrak aku, terus kasih obat. Kalau semua ini dibongkar, kamu masih bisa betah di keluarga Gu? Kakak. Makan boleh sembarangan, ngomong jangan asal. Semuanya. Harus ada buktinya. Mau mati. Yao Ting, kamu nggak apa-apa? Tangannya luka. Kok darahnya banyak banget? Sakit nggak? Gak apa-apa, cuma luka kecil. Katanya luka kecil? Ayo ikut aku. Kak. Aku nggak ganggu kalian lagi ya. HM. Banyak. Aduh apa, pergi. Sayang kamu tunggu ya, ngomong apa sih, cepat pergi. Kamu kenal dia? Nggak kenal. Yao Ting, tanganmu beneran nggak apa-apa? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit lagi, cek? Gak apa-apa. Kita nggak ke rumah sakit, kita pulang. Yao Ting, lukamu. Sekarang, kamu harus peduli sama hal yang lebih penting. Aman. Setelah urusan keluarga gue selesai, kita nikah, ya?
Oke. Aman. Aku cinta kamu. Harus jujur sama Yao Ting. Aku bukan Suman. Aku Suan. Setelah semua bahaya selesai, aku bawa kamu balik ke keluarga Gu. Oke. Aku tunggu kamu pulang malam nanti. Aku juga ada sesuatu mau kasih tahu. Pak Gu, kamu beneran sama Suman? Ada masalah? Pak Gu, ini, apa nggak terlalu terburu-buru? Dia belum benar-benar bebas dari kecurigaan racun itu. Asisten Song, kamu pikir aku ini orang bodoh yang tergila-gila sama wanita? Oh, nggak berani. Kak, bagus banget, baru balik aja, perusahaanku langsung stabil. Pemegang saham yang bekerja sama-sama Gu Zilui, udah ditangkap semua? Semua udah dalam pengawasan. HM. Pak Gu, lihat berita ini, berita apa, heboh banget. Di tepi sungai pinggir kota, ditemukan mayat perempuan, dokumen di atasnya menunjukkan. Suman. Halo. Halo, Yao Ting. Oh, nggak apa-apa. Sudah lihat tuh Kak Ana. Bukannya di rumah aja? Pasti namanya sama. Sepertinya bukan. Pak Gu, aku baru terima laporan. Aku bilang, Lau Song. Dari mana kamu dapat banyak laporan? Katakan. Baru ketahuan, Suman itu kembar. Dia punya kakak namanya Suan. Mereka berdua wajahnya persis sama. Ini foto bareng mereka. Kamu yang selamatkan aku. Tentu saja. Aku akan kasih imbalan. Namamu siapa? Suman. Namaku Suman. Oh ya? Cuma kamu sendiri di rumah? Iya, orang tuaku tinggal di desa. Kak. Suman. Suan. Yang selamatkan aku udah mati. Dan kamu yang pura-pura jadi dia. Sebenarnya ada satu hal yang mau aku kasih tahu. Sebenarnya, aku punya adik. Namanya Suman. Kok kamu tahu? Hari ini ada berita, mayat perempuan ditemukan di pinggir sungai. Namanya Suman. Apa? Men dia. Bukannya kamu bilang namamu Suman? Terus yang mati itu siapa? Men itu adikku. Yao Ting, soal ini. Nanti aku jelasin. Sekarang aku mau ketemu Men. Bisa bawa aku cari dia? Kamu harusnya kasih tahu dulu, kenapa pura-pura jadi Suman. Apa maksudmu sebenarnya? Maaf Yao Ting. Aku nggak sengaja bohongin kamu. Men bilang. Dia udah mati, kamu masih nyalahin dia. Atau jangan-jangan, yang bunuh dia itu kamu?
Apa katamu? Waktu aku bangun di rumah sakit. Pura-pura jadi penyelamatku, mendekatiku pelan-pelan. Apaan sih? Ayo pergi. Kamu kenal dia? Nggak kenal. Jadi kamu udah disuap Guzirui dari dulu. Kasih aku racun, bohongin aku terus. Hari itu juga pura-pura nggak kenal dia. Aku nggak kasih racun, Yao Ting. Yang selamatkan kamu, beneran aku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimana bisa kamu begitu kejam pada dirimu sendiri? Begitu kejam. Kamu. Sebenarnya ingin apa lagi dariku? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Kamu benar-benar membuatku jijik. Yao Ting, kamu benar-benar salah paham. Semua ini nanti akan kujelaskan padamu. Sekarang aku ingin menemui Men-Men. Bisa kamu antar aku mencarinya? Sekarang pura-pura akrab? Kamu pura-pura terus. Menyenangkan ya? Maaf Yao Ting, aku tidak menyangka keadaan akan jadi seperti ini. Waktu itu aku juga tidak tahu, aku juga tidak pernah membayangkan kita akan bersama. Aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Bagaimana mungkin aku menyakiti adikku? Percayalah padaku. Percayalah padaku, ya? Jadi, yang waktu itu pakai gaun putih dan menyelamatkanku, itu kamu? Iya, aku. Yang meracuniku lalu menghilang, itu adikmu? Suman. Tidak mungkin. Men-Men tidak mungkin meracuni. Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin. Baiklah. Anggap saja semua yang kamu katakan benar. Kalau begitu beritahu aku. Mengapa Suman tiba-tiba menghilang? Dan kenapa dia mati di tepi sungai? Aku tidak tahu, Yao Ting. Aku benar-benar. Kamu tidak tahu. Lihat. Meskipun aku mau percaya padamu. Tapi bisakah kamu meyakinkan dirimu sendiri? Bisakah kamu memberiku alasan untuk percaya padamu? Yao Ting. Selain aku adalah Men-Men, aku menipumu. Hal lain, aku benar-benar tidak bohong. Perasaanku padamu tulus. Kamu harus percaya. Aku tidak pernah membayangkan kenapa keadaan jadi seperti ini. Suman? Tidak. Suan. Aku malah jatuh cinta pada penipu yang membohongiku. Yao Ting. Men-Men. Gu Yaoting, aku kan putra ketiga keluarga Gu. Beraninya kamu akan masuk ini. Kamu kenal Suan? Siapa Suan? Oh, maksudmu wanita yang selalu bersamamu ya? Ada apa? Katakan, apa hubungan kalian? Bukannya kamu sudah menebaknya? Aku memberinya 100 juta, suruh dia memasukkan racun ke air minummu. Terus, lalu apa yang terjadi? Lalu kamu buta. Hahaha. Kamu memberinya 100 juta? Dia menurut perintahmu, lalu meracuni saya? Benar sekali. Ngomong-ngomong, aku benar-benar meremehkan wanita itu. Dia berani mengambil uangku, berani meracunimu. Masih berani tinggal di sampingmu, membuatmu terpikat sepenuhnya. Kamu, jangan-jangan. Sudah jatuh cinta padanya ya? Ahahaha kah? Kakak Ana bukan orang seperti itu. Kamu pasti salah paham dengannya. Kamu benar. Dia memang tidak pernah lepas dari kecurigaan. Aku yang mengira benar sendiri. Buta percaya bahwa dia tidak bersalah. Dia baik hati. Sungguh konyol. Kak, Kamu benar-benar tidak mengenalnya sama sekali. Bagaimana mungkin dia, demi uang menyamar sebagai orang lain? bahkan membunuh adik kandungnya sendiri. Kalau kamu sukanya, kamu harus percaya padanya dong. Diam.
Halo Bu, uang sudah saya transfer ke kamu. Kamu dan ayah, kalian, Kamu transfer uang ke siapa? ke orang tua saya. Apa yang kamu lakukan? Itu pakai uang 100 juta untuk meracuni saya kan, Suan? Kalau mau uang bilang ke saya dong, saya Bu Yauting. Semuanya semurah itu di matamu? Apa 100 juta? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura tidak bersalah, Gu Zirui sudah mengaku semuanya. Apakah saya harus mengagumi aktingmu yang hebat? Atau keberanianmu yang tidak ada bandingannya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sudah sampai saat ini jangan berakting lagi. Kalau mau uang aku kasih kamu. Seratus juta. Aku Bu Yauting, sekali kasih kamu 100 juta. Apakah aku lebih berhati daripada Bu Zirui? Ah, Yauting. Yauting, lepaskan aku. Kamu berhenti, Yauting. Kamu. Yauting, apa yang kamu bicarakan? Bukannya kamu bilang cinta padaku? Apa kamu selama ini tidak pernah percaya padaku? Di matamu, aku cuma wanita yang menghalalkan segala cara? Serakah, menjijikan? Ya. Aku mau kamu tahu, berani menipuku. Harus bayar konsekuensinya. Gu Yauting. Gu Yauting. Kamu berhenti. Jangan begini, Gu Yauting. Sudah terlambat. Benar atau palsu, kalau berani macam-macam denganku. Aku akan buat kamu menderita, tak bisa kabur. Lepaskan aku. Lepaskan. Gu Yauting. Jangan begini. Gu Yauting. Gu Yauting. Aku mohon padamu. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa? Men-men. Apa yang terjadi, Yauting? Gerombolan kecil itu akhirnya pergi juga. Untung aku pintar. Terpikir pura-pura mati untuk kabur. Hehe. Men-men. Men-men jangan turun. Jangan turun ke air. Men-men, men-men. Bahaya. Men-men. Meski tak tahu ucapanmu benar atau bohong. Aku tak bisa melepasmu. Aku harus bagaimana? Yauting. Kenapa kamu tak percaya padaku? Tidak baik Pak Gu. Gu Zirui diselamatkan orang. Apa katamu? Selamat, hamil 3,5 minggu. Ingin untung malah buntung. Sekarang aku harus kemana? Tampaknya pria itu sejak dulu tak curiga padaku. Dia sama sekali tak merasa aku yang meracuninya. Saatnya kembali cari kakak. Tak mungkin dia ikut pria itu hidup enak. Sementara aku harus menyerahkan pria itu ke adiknya. Mengemis saja.
pulang. Gu Zirui, kamu yang selamatkan, kan? Kamu ketemu dia? Aku tak kenal dia. Apa sebenarnya hubunganmu dengan dia? Begitu terburu-buru pergi bersamanya, lalu untuk apa kamu kembali kemari? Suan. Bagaimana kamu bisa berbuat ini padaku? Apa keuntungan yang diberikan Gu Zirui padamu? Sampai kamu mau mempermainkanku seperti ini? Dengarkan aku, Yao Ting, Yao Ting. Apakah hanya dengan mengurungmu, membuatmu tidak bisa pergi kemana-mana? Kamu baru akan setia padaku sepenuh hati? Kamu baru tidak akan mengkhianati dan menipu aku? Yao Ting, Yao Ting. Tenangkan dirimu, dengarkan aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku tidak mengenal siapapun yang namanya Gu Zirui itu. Masih berbohong? Kenapa selalu ada kebohongan saja? Kenapa? Kamu sudah gila. Iya. Aku memang sudah gila. Aku akan buat kamu tahu, tidak ada orang yang boleh mengambilmu dariku. Yao Ting, Yao Ting. Yao Ting, jangan. Yao Ting, sudah cukup. Kita putus. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kita putus. Karena kamu tidak pernah percaya padaku, setiap kata yang aku ucapkan. Kamu tidak mau mendengarkannya. Kamu masih punya kecurigaan seperti ini, kita putus saja. Tidak, kita tidak boleh putus. Hanya jika kau katakan padaku, semua ini adalah lesuman. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu, dia pantas mati. Aku akan percaya padamu, oke? Men-men sudah mati. Dia sudah mati. Kenapa kamu masih harus sekejam ini? Dia adalah adikku. Baiklah. Adikmu lebih penting, kamu juga tidak bersalah. Hanya aku yang pantas mati. Akulah yang kejam. Kalau begitu, aku akan mengurungmu di sisiku. Tidak bisa pergi kemana-mana. Yao Ting, Panggil orang untuk mengatur kebutuhan hidupnya, tanpa perintahku. Jangan izinkan dia keluar dari tempat ini selangkah pun. Baik. tidak. Yao Ting, buka pintunya. Lepaskan aku keluar, kamu tidak bisa berbuat ini padaku. Yao Ting. Aku sudah mengandung anakmu. Sayang. Mama harus bagaimana? Mama sudah merusak semuanya. Kak, kamu seharusnya tidak memperlakukan Suan seperti ini. Jangan ikut campur, dia baik-baik saja. Tapi dia bukan Sandra kamu. Kamu akan menyesal. Sejak kapan kamu tidak memanggilnya kakak? Selir yang dirawat di luar, berlagak apa di hadapanku? Mama Zhang, aku tidak nafsu makan. Aku tidak butuh kamu di sini. Pergilah. Ingin mengusirku? Aku dipekerjakan dengan gaji tinggi oleh Pak Gu. Kamu tahu berapa banyak keluarga kaya di luar yang ingin mempekerjakanku? Hanya dengan kamu? Berlagak? Ingin mengusirku? Jangan harap. Siapa yang memanggilmu? Carilah dia. Aku benar-benar tidak butuh kamu di sini. Tempat tinggalmu yang kumuh ini, dengan kekayaan keluarga Gu, kurasa mereka juga tidak menganggapmu serius. Kamu pikir kamu sangat berharga. Aku sarankan jangan tidak tahu terima kasih. Mau kemana? Makan nasi ini. Mama Zhang.
Hari ini, kamu yang pergi atau aku yang pergi? Pintu di sana, coba buka. Aku bisa keluar kapan saja, tapi kamu bisa keluar? Apa-apaan ini? Mama Zhang. Pak Gu, minum sendirian tidak seru. Mau menari denganku? Siwei Yauting. Aku mau keluar. Aku sekarang. Gadis-gadis yang menyebalkan itu, mengapa Pak Gu repot? Lebih baik kita bahas kerja sama keluarga Liu dan Gu. Halo, Pak Gu. Dia? Tidur nyenyak di kamar. Oh. Malam ini tidak makan, mogok makan lagi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu si manis, pura-pura apa? Wah, berani mengadukanku. Kamu sedang apa? Suan. Ada apa? Perutku sakit. Kamu siapa kamu? Pacar gelap dari mana? Berani masuk tengah malam. Pengawal-pengawal. Berani menyakitinya. Aku tanyakan kakakku, dari mana dia dapatkan nenek sihir tua sepertimu? Kamu adalah tuanku kedua? Wah, salah paham. Ini salahku. Aku tidak memukulnya. Dia tidak mau makan, mogok makan. Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Tidak boleh, Pak Gu sudah perintahkan, tanpa izinnya. Kamu diam. Suan. Kamu sudah sadar? King Song. Aku kenapa ini? Dokter bilang kamu kurang gizi. Itu tanda-tanda keguguran. Kakakku tahu kamu hamil? Dia keterlaluan banget, aku cari dia semalaman. Aku cari dia sekarang. Calon pemimpin masa depan grup Gu, Gu Yaoting dan putri keluarga Liu. Berdansa mesra malam hari, kabarnya akan menikah sebentar lagi. Ini pasti media yang nulis sembarangan. Dia lagi urus beberapa King Song. Tolong bantu aku kabur, King Song. Aku benar-benar nggak mau, aku dan anak ini kenapa-kenapa. Yauting nyiksa aku begini, kamu mau lihat. Aku dan bayi mati di sini. Tolong bantu aku, ya? Oke.
Dia? Ternyata dia direktur grup Gu. Aku demi cek kosong, aku tinggalkan dia. Matanya udah sembuh ya? Sekarang dia itu, pria lajang kaya beneran. Dasar Suan. Halo? Kak, Men, kamu nggak mati? Apa kamu sama ya? Direktur Gugu, Beauty. kalian pacaran? Dengerin ya. Aku telpon lagi nanti. Halo? Dasar Suan. Sekarang kamu berani asal-asalan sama aku. Kakak. Haha. Kakak. Karena kamu nggak ada rasa kasihan sama sekali. Jangan salahkan aku. Ambil kembali yang seharusnya milikku. Udah aku bilang, kamu bisa tinggal di tempatku. Lingkungan di sini kurang bagus. Nggak apa-apa, di sini lebih aman. Lagi pula sebentar lagi aku pulang ke desa cari orang tuaku. Nanti kalau anaknya lahir dengan selamat, aku kasih tahu. Kau mau pergi? Jangan pergi. Aku bisa menjagamu, aku akan bicara dengan kakakku. Jelasin semuanya, oke? Yao Ting. Selain anak, hanya ini yang aku bawa. Anggap saja ini kenangan dari cinta yang pernah ada. Bertemu dengannya saja sudah merupakan kesalahan. King Song. Tolong jaga rahasia soal anak untukku. Jangan memberitahu dia, oke? Dia yang tidak tahu bagaimana menghargai. Kamu sudah begitu baik, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kenapa bisa jadi seperti ini? Pasti kakakku tidak memberitahumu. Ini cincin nyonya utama keluarga bukan? Aku rasa dia tidak akan pernah melepaskanmu. Aku punya hadiah kecil untukmu. Ada mekanisme rahasia di sini. Jika kamu dalam bahaya, cukup tekan saja tombolnya. Aku akan langsung menerima lokasi sinyal darimu. Tapi aku harap kamu tidak pernah perlu menggunakannya. Jika ada apa-apa, hubungi aku segera, oke? Kak Ana, sebenarnya aku juga. King Song. Walaupun aku sudah berpisah dengan kakakmu, tapi aku akan selalu jadi Kak Anak MU selamanya. Bukan? Dia kabur. Kemana orangnya? Tuan Gu, pasti wanita murahan itu yang memberiku obat bius. Kalau tidak, bagaimana bisa aku ketiduran? Dan adikmu dia. Wanita murahan. Cepat cari dia. Cepat pergi. Gu King Song.
Di mana Suan? Bagaimana aku tahu? Kamu sudah ngamuk begini. Anehkah dia mau pergi menjauh darimu? Bukan kamu yang bawa dia kan? Apa dia sudah lihat berita? Aku udah mengenali tidak? Kamu tidak perlu bilang ini semua padaku. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Apa kamu akan memenjarakannya? Dan menginjak-injaknya seperti sebuah benda. Aku cuma tanya, di mana dia? Apa ini? Sudah usir dia pergi. Kamu mau berbuat apa ke adik kandungmu sendiri juga? King Song. Kamu juga suka Suan ya? Kalau tahu kamu begitu ke dia, aku harusnya lebih dulu suka dia. Sayangnya, sekarang dia tidak mau bertemu siapapun. Iya. Sejak kapan mulainya? Kebaikannya. Dan kebaikan hatinya. Semua sudah hancur olehku. Men-men. Kakak, kamu tahu orang yang kamu selamatkan itu direktur grup Gu ya? Kamu jadian sama dia? Nggak. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kakak, Tapi waktu aku pulang kemarin, aku jelas-jelas lihat kamu bawa dia. tinggal bareng di sini. Kamu sudah merebutnya, kenapa masih bohong ke aku? Di majalah bilang, ini cincin pewaris keluarga Gu. Suan, kamu masih berani bohong ke aku. Men-men, kamu benar-benar nggak mau pulang ke kampung bareng aku? Aku mau ketemu orang tua. Mungkin untuk sementara nggak balik. Wah, orang kaya emang suka main. Direktur grup Gu. Nyari tunangannya kemana-mana. Kasih petunjuk hadiah 1 juta, beneran nggak sih? Cewek ini penampilannya biasa aja ya? Gila lu, kok aku lihat. Dia kayaknya orang yang lagi dicari Pak Gu. Men-men bagus banget. Kamu akhirnya mau pulang bareng aku. Mereka siapa? Men-men. Kamu mau apa? Kakak, mulai saat ini, kamu adalah Suman. Dan aku adalah Suan. Langsung pergi aja? Nggak mau aku anterin? Kamu yang bawa pergi Suan. Maksudnya?
Suan hilang, apa kamu? Membunuh lagi? Kamu ngomong apa sih? Ternyata kamu yang membawanya pergi. Wan kenapa? Bicara. Dia kayaknya kena masalah. Siapa yang izinkan kamu sebut suamiku? Kalau nggak bisa jagain dia, ngapain nekat ambil keputusan sendiri? Terus kamu jagain dia dengan baik? Sejak orang tua meninggal. Selain kamu. Dia satu-satunya yang bisa aku percaya sepenuhnya. Kalau suatu hari kamu hianatin aku juga bisa jadi gila. Suman udah mati, kebenaran udah nggak jelas lagi. Kalau bisa dapetin dia balik, aku mau percaya dia. Gak usah bahas itu lagi. Yao Ting, Wan. maaf aku nggak seharusnya ninggalin kamu, sekarang aku udah balik. Kamu maafin aku, ya? Oke. Ini semua salahku, aku nggak seharusnya curiga sama kamu. Kamu maafin aku. Nggak nyangka, Guilting di depan Suan. Bisa jadi rendah hati banget. Kakak hebat banget ya, aku malah harus lebih cepet pegang dia. Selamanya gantikan kamu. Men-men yang salah lakuin hal itu. Aku nggak seharusnya karena dia berantem sama kamu. Kamu bilang semua itu perbuatan Suman. Iya. Men-men yang terima. Uang Guzirui, racunin kamu. Aku dari dulu nggak mau percaya hal ini. Ini semua salahku. Kak Anna, gimana kamu bisa tahu semua ini? HP kau, itu Guzirui. Dia bawa orang ke tempat tinggalku, aku dengar sendiri. Dia mau bunuh men-men, dia mau tutup mulut. Aku terus sembunyi dan sembunyi. Aku takut banget, beneran takut ketangkep dia. Jangan takut, yang penting kamu baik-baik aja. Aku pasti tangkap Guzirui. Kak, urusan Guzirui serahin ke aku. Kak Anna, urusan kamu cepetan kasih tahu ke kakak. Dia pasti seneng banget. Men-men. Men-men lagi ngapain? Lepaskan aku. Kakak, kamu hamil. Men-men. Kenapa sih kamu harus mengurungku? Apa yang kamu mau? Aku kakak kandungmu. Aku yang jadi kakak. Suan. Dan kamu. Kamu yang sudah mati. Suman. Aku cuma nggak nyangka, kamu malah punya anak. Di dalam perutmu, malah ada anak haram Guilting. Gimana bisa kamu punya anak? Orang yang udah mati, gimana bisa punya anak? Dia dan anak haram di perutnya. Buang semua. Jangan, Men-men, kamu nggak boleh gini. Aku kakak kandungmu, Men-men. Aku kakak kandungmu, Men-men. Kakak, kamu lupa janji apa yang pernah kamu kasih ke aku. Kamu nggak bakal rebut cowok sama aku. Lupa ya? Aku lagi bantu kamu tepatin janji. Kak, kalau suatu hari nanti, kita berdua suka sama cowok yang sama, dia bisa bedain aku sama kamu nggak ya? Aku nggak bakal rebut cowoknya Men-men kok.
Kamu bakal? Men-men. Bodoh banget sih. Warna baju ini cocoknya sama aku di mana? Pilih lagi. Bego banget. Pergi. Ngapain sih? Bebal semua. Kak Anna, kok jadi marah-marah banget sih? Gak nyangka adiknya Gu Yaoting juga naksir Suan. Suan, biasa sok alim banget ya. King Song, aku juga nggak tahu kenapa aku gini. Cuma mikirin Men-Men. Sama Gu Zirui, aku jadi takut dan bingung. Apa kamu juga nggak suka aku yang kayak gini? Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku bakal cari Guzirui secepatnya. Apakah karena hamil jadi kamu jadi mudah marah? Iya. Aku merasa aku bukan diriku sendiri lagi. Menurutmu, apakah Yaoting benar-benar akan menikahiku? Jangan-jangan setelah jadi kepala keluarga, dia malah ninggalin aku. Mana mungkin, kalau ada yang gak suka, bilang aja ke kakakku. Aku tahu. Tapi aku cuma nggak mau dia khawatir aja. Sudah, duduk dulu istirahat bentar. King Song, Kak Anna, aku bentar lagi ada urusan, aku pulang dulu ya. laki-laki itu gampang dibohongi. Laki-laki yang lagi jatuh cinta, malah lebih gampang ditipu. Ini apa? Ini bubur sarang burung walet dari Rong Hitang. Dibuat dari ikan laut dalam, nyonya harus makan 1 mangkuk setiap hari. Suan itu anggota organisasi perlindungan hewan. Dari dulu nggak pernah makan sirip ikan, dulu dia begitu tegas. Minta aku bawa dia pergi, tapi malah balik sendiri, rukun lagi sama kakak. Sifatnya juga berubah banget. Tapi kalau dia bukan Suan, terus siapa dong? Apa kakak sadar ada yang aneh sama dia? Yaoting, akhir-akhir ini kamu sibuk apa sih? Kok nggak kangen sama aku? Dulu. Kamu nggak pernah pakai baju kayak gini. Ya karena aku ngerasa akhir-akhir ini kamu agak dingin sama aku. Aku cuma mau berubah dikit buat kamu. Wan, kamu beneran gak marah lagi sama aku? Aku kan hampir aja mati sekali. Pastinya aku udah mikirin semuanya. Yaoting, ayo kita nikah, ya? Oke. Beneran? Kamu baik banget sama aku. Aku mau telepon dulu. Wan, hati-hati, kamu orang paling penting buat aku. Siapapun gak boleh nyakitin kamu. Ngerti? Guilting kenapa sih? Sekalipun nggak sentuh aku. Jangan-jangan dia curiga sama aku? Nggak ada yang aku suka. Kamu siapa? Siapa yang izinin kamu masuk? Kamu Suan, ya? Aku pikir Gu Yaoting. Menyembunyikan dewa di rumah, ternyata cuma kamu. Oh, ternyata kamu. Ku beritahu, Yaoting cuma kerjasama dengan keluargamu. Kamu pikir dia akan menikahimu? Dia tidak menikahiku, masa mau menikahimu?
Wanita miskin. Iya, kamu tidak tahu apa-apa tentang keluarga kaya. Makanya bermimpi burung gereja jadi phoenix, cinta dia cukup. Tidak sepertimu, kamu cuma punya uang, bukan apa-apa. Kamu benar. Kalian berdua, lepaskan pakaiannya dan pukul keras. 1 juta ini untuk kalian. Uangku cukup untuk menghajarmu. Kalian berani lepaskan aku. Gila, kalian berani sekali lepaskan aku. Aku tidak tahu, orang bodoh sepertimu. Gu Yaoting tertarik apa padamu? Oh iya. Setelah selesai syuting, aku carikan beberapa pria untukmu. Pergi kalian. Kamu berani syuting aku? Kamu gila. Lihatlah saudari, wanita miskin jadi wanita gila. Bagus kan? Kamu live streaming. Iya, semua putri kalangan atas penasaran padamu. Aku penuhi keinginan mereka. Kamu berani syuting aku. Berhenti. Yaoting. Dia yang datang menggangguku, dia benci kamu akan menikahiku, Tuan Gu. Kamu mau menikahi wanita tak berpendidikan seperti ini? Menjadi nyonya keluarga Gu, tidak takut jadi bahan tertawaan? Apa urusannya dengan Nona Liu? Baik, aku lihat saja Tuan Gu kembali. Bagaimana kuasai kekuasaan keluarga Gu lebih hebat dari dulu. Yaoting dan mereka berdua, mereka berani. Bantu orang luar pukul aku. Pergi. Yaoting. Sebenarnya, wanita itu sepertinya benar. Dia denganmu memang sepadan. Dia bilang wanita miskin sepertiku tidak pantas menikahimu, yang kamu katakan dulu. Apakah semua itu bohong? Masa sih? Jangan hiraukan perkataan mereka. Lalu hubungan apa sebenarnya antara kau dengan Nona Liu? Sebelumnya kau, bukannya mau beraliansi pernikahan dengannya? Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Yaoting. Benarkah? Jika aku sudah punya anak denganmu, mereka Tidak akan bilang aku tidak pantas untukmu lagi kan? Apakah Gu Zirui sudah ditemukan? Aku dan Wan Wan akan menikah. Tidak boleh ada kecelakaan apapun. Halo? Jangan sentuh dia dulu. Biarkan perutnya tetap. Aku mau dia melahirkan anak itu. dengan anak yang sudah siap, apa perlu khawatir tidak bisa mengamankan? Posisiku sebagai Nyonya Gu, kakak. Kalau begitu biarkan kau hidup beberapa bulan lagi. Kakak. Kau jangan mati dulu ya. Kau harus menunggu sampai melahirkan anak ini dengan selamat. Baru boleh mati. Men, apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Aku adalah anak yang kau lahirkan. Jadi itu juga anakku. Aku akan segera punya anak. Apakah kau senang, Men? Kenapa sebenarnya kau bisa menjadi sekeji ini? Kita adalah saudara kandung. Manusia tidak berusaha untuk dirinya sendiri, akan dikutuk oleh langit dan bumi. Wajah kita sama persis, bahkan pria yang kau cintai pun tidak bisa membedakan. Lalu kenapa butuh satu lagi di dunia ini? Bukan begitu? Yao Ting salah mengira kau sebagai aku. Benar sekali. Kakak, pikirkan baik-baik. Dulu kau yang bersamanya menanggung kesulitan. Nanti, kemewahan dan kekayaan. Semuanya akan menjadi milikku kan? Men. Aku memberimu hadiah kecil.
Ada mekanisme di sini. Jika kau dalam bahaya, tinggal tekan saja ini. Aku bisa menerima lokasi daruratmu. Tapi aku harap, Kau tidak akan pernah membutuhkannya. Jika ada apa-apa, pastikan telepon aku ya. Mau kemana? Yao Ting sudah menyiapkan toko gaun pengantin untukku. Dia mau ajak aku mencoba gaun pengantin. King Song, mau ikut juga tidak? bunga anggrek kecil dari suku Harry, apakah dia laki-laki atau perempuan? Kak Linda dari organisasi sukarelawan. Apa nama Cinanya? Aduh. King Song, sejak terakhir hampir diculik, banyak hal yang saya tidak bisa ingat lagi. Yao Ting juga bilang, dia bilang mau ajak saya ke psikiater. Aduh, Kedoketanmu terbongkar. apa yang kamu bicarakan? King Song, Kamu sama sekali bukan Suan. apa yang kamu bicarakan? Nona Su, ayo kita cepat pergi. Jangan pikir aku tidak tahu, bahkan kamu juga meremehkan aku. Apakah Gu Zirui sudah ditemukan? Aku dan Wan Wan akan menikah, tidak boleh ada kejadian apapun. Bosku, apakah kamu tidak merasa Nona Su sudah banyak berubah? Apa aku terlihat sangat bodoh? Kenapa kamu ada di sini? Kali ini tidak pura-pura tidak kenal aku lagi? Tidak benar. Ini sama sekali bukan orang yang sama. Aku bilang kenapa racun sudah diberikan. Dia masih tidak lari. Aku sedang mengejarmu. Tapi kamu malah berada di samping Guilting. Menjadi simpanannya, jadi kalian kembar ya? Apakah kamu kakak atau adik? Kamu jahat. Kamu suruh aku bantu racun dia. Malah memberiku cek palsu. Guilting masuk tangkap kamu? Orang yang ngasih racun itu ya kamu. Nona Mena, gimana caranya kamu bisa menyelinap kembali ke samping Guilting? Di mana saudara kembar MU? Tidak perlu kamu urus. Baguslah. Kamu ingin jadi Nyonya Gu kan? Foto kamu yang ngasih racun ke Guilting. Masih aku simpan loh. Memang kamu cukup cantik, tapi sekarang aku tidak ada waktu tidur dengan wanita. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kalau tidak mau kebongkar, Hal yang aku suruh kamu lakukan dulu. lakukan lagi untukku. Kamu masih mau suruh aku ngasih racun ke Guilting? Iya benar. Tunggu Guilting mati. Aku ambil sahamnya. Jadi kepala keluarga. Mungkin saja. Bisa jadikanmu Nyonya Gu. Aku kasih waktu 2 hari. Jangan main-main. Jujurlah. Kak Anna. Xiaoye. Bawa orang ini pulang, jadi sandera. Baik,
Kalau tebakanku benar, yang di rumah sekarang Suman, dia nggak mati. Tenang aja. Sekarang aku bawa kamu buat ungkapin dia. Apa? Dia diculik? Wan, kamu kenapa? Gak enak badan? Ayo ke rumah sakit. Ayo. Kak, kamu di dalam? Pasti dia yang nyelamatin Suan, sialan. Yao Ting, adikku nggak mati. Apa katamu? Mereka lagi di dalam coba gaun pengantin. King Song. Mending kita nggak usah pergi. Kenapa? Kamu yakin? Yao Ting, dia mau ketemu aku nggak sekarang? Kamu nyalahin kakakku karena nggak dia palsu? Di jalan semua nyarin berita dia mau nikah. Yang dia mau itu aku. Atau cuma wajahku ini? Kamu ngerti nggak? Kakakku biasanya nggak sebodoh itu. Bagaimanapun juga, yang racunin kakakku pasti Suman. Dia culik kamu, bahkan mau bunuh kamu. Orang sejahat itu deketin kakakku. Nggak khawatir apa? Kak Ana, gimana kalau aku kasih tahu dulu soal Suman? Ke kakakku, lihat dia putusin apa. Baru kamu putusin mau ketemu dia apa enggak, oke? Adikku tadi nemuin aku, dia sama sekali nggak mati. Dia datangi aku, ancam mau gantikan aku, kalau nggak, dia bakal celakain aku. Dan juga anak dalam kandunganku. Ini adalah bayi kita, Yao Ting. Aku juga baru tahu. Bahkan King Song tertipu olehnya. Tenang, selama aku di sini, tak ada yang bisa menyakitimu. Kak, jangan tertipu olehnya lagi. Kak, dia bukan Suan, dia Suman. Dia yang meracunimu, menculik kakak Ana, menyamar di sisimu. Cukup. Apakah dia Wan atau bukan? Aku yang tahu. Beritahu Suman. Mengingat Wan, aku biarkan dia hidup, tapi mulai sekarang. Jangan muncul lagi di hadapanku. Kak, maka Ana, akan kubuat dia mengerti dia. Tidak usah. Tidak bertemu juga tidak apa-apa. Sebenarnya kali ini, bukankah kita sudah berencana pergi untuk selamanya? Bukan begitu? Iya. Kalau dia nakal lagi, jangan pedulikan dia. Buat dia tak bisa melihat keponakanku selamanya. Lusa aku akan pulang ke desa. Tapi Suman benar-benar berbahaya. Kamu harus lebih awas Xiao. Kakakmu. Tahu. Kali ini aku yang mengantarmu pulang. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Baik. Pasang sabuk pengaman.
Aduh maaf, bukan sengaja. Matamu buat apa? Wah, dari mana orang tak beradab ini? Berani berteriak-teriak di pesta keluarga Gu, sungguh tak tahu sopan santun. Betul juga, cuma selingkuhan sembarangan. Berani berulah di sini, hati-hati diusir keluar. Aku adalah calon nyonya rumah, berani kurang ajar padaku. Pak Gu, tidak mau bantu Nona Su? Dia kan ingin jadi nyonya rumah. Biarkan saja dia merasakannya. Sengaja ya? Kak lihat kan, kakak anakku. Mana mungkin orang yang berulah seperti itu, kamu ini. Bisa bedakan orang atau tidak? Karena kamu bisa membedakannya, jaga baik-baik untukku. Kamu dengar baik-baik, kamu. Dia menyuruhku menjagamu dengan baik. Kamu istri kepala keluarga, aku istri presiden. Lihatlah dirimu yang tak pernah lihat dunia. Bagaimana Yao Ting bisa tertarik padamu? Mata anjing memandang rendah. Hari ini kurobek mulutmu. Diam. Ngomong apa? Berani menghinaku, atas dasar apa? Kamu tahu siapa aku? Berhenti. Yao Ting, mereka tak percaya kau akan menikahiku. Cepat katakan pada mereka. Sudah. Hamil saja tak tahu, hati-hati. Apa aku tak salah dengar? Dia benar hamil? Anak Yao Ting. Mana mungkin? Berarti pasti jadi istri kepala keluarga dong. Berdiri. Nenek, Kau masih ingat aku nenekmu? Berani-beraninya kau celakai Zirui. Hari ini malah bawa pulang barang tak pantas. Pantaskah kau jadi kepala keluarga Gu? Gu Yaoting menyakiti sepupu, menyingkirkan saingan. Jelas-jelas mau monopoli bisnis keluarga Gu. Menurutku, kakek pasti dibunuhnya. Kau, Gu Zirui, masih berani muncul? Mencelakai sepupu, meracuni kakakku. Siapa yang mengejarnya? Berani akui? King Song, apa kau pikir? Kakakmu pasti jadi kepala keluarga. Lalu kau bisa semena-mena. boleh tanya nenek. Kalau aku tak pantas, siapa yang pantas? Tentu aku. Masa kamu? Nenek dan dua paman sepupu mendukungku. Oh ya? Ternyata banyak yang dukung istri kedua kakekku. Kurang ajar. Nyonya Zhao. Yakin Gu Zirui bisa lawan aku? Tak berbakti, tak berperi kemanusiaan. Pilih, turun tahta dengan baik. Atau kau jatuh lebih parah. Lebih parah dari kakekku dibunuh orang di sampingnya? Lebih parah dari aku, penerusnya. Langsung dikejar dan diracuni? Jangan menggertak di sini. Coba saja kalau berani. Baiklah kita coba, jangan sampai Ibu Zhao menyesal nanti. Hah? Sebaiknya Nona Su segera mengambil keputusan. Agar tidak merusak masa depanmu. Ikut mati bersama Gu Yaoting. Yao Ting. Temani aku dong. Aku takut sendirian. Bukannya kamu hamil? Kalau gitu istirahat yang cukup. Apa maksudnya? Pemimpin keluarga yang belum stabil. Berani-beraninya memperlakukan saya seperti ini. Direktur Gu. Rupanya Anda sudah lama tahu Nona Su itu palsu. Ya, Sudah saya duga, Anda pasti tidak sebodoh itu. Kapan Anda mengetahuinya? hari kedua setelah dia kembali. Lalu kenapa Anda tidak mencari Nona Su yang asli? Masih mau main sandiwara dengannya? Wan tiba-tiba menghilang, saya juga tidak ada petunjuk. Saya pikir, entah Wan bersembunyi atau dikendalikan. Mengikuti jejaknya pasti bisa menemukan kebenaran. Kebetulan Gu Zirui ambisius, di dalam keluarga juga ada kekuatan yang menentang Anda. Lebih baik gunakan dia sebagai tameng. King Song seharusnya sudah menyelamatkan Wan. Waktu itu di toko gaun pengantin dia panik.
Kebohongannya membuat saya akhirnya sadar. Suman sebenarnya tidak mati. Dia adalah Suman. Dan Suman sebelumnya dibeli Gu Zirui untuk meracuni. Dia pasti memegang kelemahan Suman. Mengira bisa menyerang Anda lagi, jadi hari ini berani muncul terang-terangan. Betul, hari ini kita bahkan berhasil menangkap bosnya. Maksud Anda nenek tiri Anda? Ya. Kematian kakek pasti ada hubungannya dengan mereka berdua. Hanya saja saya tidak mengerti, kenapa dia menargetkan saya. Malah mendukung Gu Zirui. Kamu selidiki sampai jelas. Siap. Kalau Nona Suan benar-benar bersama pangeran kedua, lalu Anda dan Suman selalu tampil bersama. Tidak takut dia. Saat ini hanya ini yang paling aman untuknya. Mungkin saya hanya bisa minta maaf nanti. Yang harus kamu minta maaf padanya, bukan cuma ini. Jangan lupa dulu dia kabur karena disiksa. Sudah kubilang cuma kasih waktu 2 hari. Dulu kukira Gu Yaoting sangat memanjakan Suan. Ikut dia jadi nyonya Gu, bisa hidup enak. Sekarang Suan kabur. Gu Yaoting bisa naik atau enggak, belum tahu. Belum lagi ular berbisa ini ngejar-ngejar aku. Kamu mau saham Gu Yaoting, kan? Aku ada cara yang lebih bagus. Katanya pemandangan kampung halamanmu indah. Mending ikut kamu sembunyi aja. Ngomong apa sih? Kakakmu nggak diurus? Kamu masih khawatirin kakakku? King Song. Kalian lepasin, lepasin. Nyonya Zhao. Bukti pembunuhan kakekku, saksi dan barang bukti semua di sini. Kukira kamu cuma mau kokohkan posisimu sebagai kepala keluarga. Ternyata targetmu yang sebenarnya adalah aku. Kenapa bunuh kakekku? Apa untungnya buat kamu? Nggak ngerti ya? Karena Zirui adalah cucu kandungku. Dia punya kesempatan warisi keluarga Gu, kenapa aku harus? Biarkan si tua itu angkat kamu naik? Kasihan kakekku, tertipu sama kamu bertahun-tahun. Bawa dia. Halo, Kak, Suan diculik Gu Zirui. apa? Katanya di sini. Beneran bawa anak haram Gu Yaoting ya? Men. Kenapa kamu jadi sekejam ini? Kamu sudah gantikan aku jadi Nyonya Gu. Kenapa masih nggak mau lepasin aku? Siapa suruh waktu itu kamu maksa? Nolong si Gu Yaoting itu. Aku mana bakal dikejar-kejar ular berbisa ini. Terus dipaksa racunin orang, jadi buronan. Kamu yang selalu beralasan, kamu sendiri serakah. Salah siapa? Kamu pikir Gu Yaoting tahu? Kamu racunin dia, bakal lepasin kamu? Men. Beneran kamu ya? Saya selalu yakin kamu tidak akan melakukan hal seperti ini. Jadi, saat Bel memutuskan bahwa orang yang meracun adalah aku. Dia sudah menyiksaku sejak saat itu. Terus apa yang terjadi? Di dalam hatinya dia masih menganggapmu sebagai hartanya kan? Dia berpura-pura sangat baik padaku di luar.
dan selalu pamer. Padahal sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Tidak mungkin, aku melihat dengan mataku sendiri dia memeluk dan melindungimu. Dia bahkan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Gu Qingsong. Aduh, iparku yang cantik. Kamu benar-benar polos sekali, kenapa kamu tidak mau percaya bahwa Gu Yaoting itu sedang bermain sandiwara? Sampai tidak bisa membedakan benar dan salah? Apa maksudmu? Kamu bilang dia sudah mengetahui siapa aku sejak lama. Omong kosonglah, Gu Yaoting itu orang yang licik dan jahat. Dia jelas tahu keluarga Gu sekarang tidak tenang, aku ingin membunuhnya. Tapi kenapa dia masih dengan terang-terangan membawa kamu kemana-mana dan pamer? Dia bukan orang yang sebodoh itu. Kalau begitu, lepaskan kemarahanmu pada istri dan anaknya saja dengan senang hati. Ah, karena kalian semua sudah berada di tanganku sekarang. Mari kita saksikan pertunjukan yang bagus. Halo Qingsong. Kak, di mana kamu sekarang? Aku di bawah gedung apartemen Wan Wan. Ini salahku yang kurang hati-hati, akhirnya Gu Zihui berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tunggu sebentar, aku akan segera sampai di sana. Dia hanya mengizinkan aku datang sendirian. Kalau tidak, dia akan menyakiti kami dan anak kami. Jika aku tidak bisa keluar dari sana, tolong jaga mereka baik-baik untukku. Dan juga perusahaan Gu. Kak, Gu Zihui, apa maksudmu ini? Jangan banyak omong, mana sahamnya? Baiklah. Jangan. Yao Ting, jangan kamu tertipu oleh dia. Mereka berdua adalah sekongkol. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa istri dan anakmu sangat berguna. Jika aku tahu sejak awal, apa perlunya aku meracun orang? Lepaskan mereka sekarang juga. jangan terburu-buru dong. Kedua kembar ini memang memiliki sensasi yang berbeda. Kakak sepupu, apa kamu bisa mengenali yang mana adalah kekasih hatimu? Jangan salahkan aku kalau tidak memberi kesempatan. Kamu hanya bisa pilih satu untuk dibawa. Ya. Bagaimana dengan dia? Atau dia? Yao Ting, perutku tidak enak. Bayi kita tidak enak, Yao Ting. Wah, kasih sayangnya begitu dalam. Satu pun tidak tega ditinggalkan. Yao Ting, apalagi yang kamu ragukan? Apa kamu tidak mengenaliku? Wan Wan, dulu aku terlalu jahat padamu. Kamu jelas tidak salah apa-apa, tapi aku selalu mencurigaimu. Bahkan mengurungmu, sampai punya anak pun tidak berani beritahu aku. Aku benar-benar brengsek. Aku tidak menyalahkanmu. Sudah lama aku tidak menyalahkanmu. Wan Wan, aku akan selalu mencintaimu. Kalau aku hidup, hukum aku sesukamu. Tapi kalau aku mati, jangan maafkan aku. Aku sudah lama memaafkanmu, Yao Ting. Cepat pilih aku. Jangan buang-buang waktu lagi. Pilih aku. Gu Zirui. Nenekmu, Nyonya Zhao, sudah ditangkap. Kalau kamu lepaskan mereka sekarang, aku masih bisa biarkan kamu hidup kembali ke penjara. Apa katamu? Tidak mungkin. Ngapa diam? Cepat pergi. Kak, lepaskan aku juga. Aku bantu kamu. Jangan percaya dia. Kingsong ada di bawah. Cepat pergi. Suan, cepat lepaskan aku. Kamu berutang padaku. Kalau tidak, ayah tidak akan melepaskanmu. Jangan biarkan siapapun hidup. Suan. Aku bunuh kamu. Yao Ting. Mati sana. Mati sana. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kak? Yao Ting. Yao Ting. Kak. Kak.
Yao Ting. Kapan kamu baru akan bangun? Lihat. Bayi kita sudah sebesar ini. Kamu juga pasti tidak tega. Kalau ini terjadi, aku masih bekerja untukmu kan? King Song, anakku, anakku. Anaknya masih aman, tenang saja. Hanya kelelahan yang memicu kontraksi. Di mana Yao Ting? Dia, organ dalamnya tertusuk dan mengalami pendarahan hebat. Dokter bilang, Dia mungkin akan koma selama-lama. Nyonya, Tuan Gu masih koma tidak sadarkan diri. Seluruh keluarga Gu dan perusahaan Gu harus kamu yang pimpin sekarang. Dia meninggalkan surat wasiat sebelum naik ke lantai atas. Hartanya dibagi dua, aku dan kamu dapat masing-masing setengah. Semua saham dan wewenang kuasa semuanya milikmu. Jika dia benar-benar mengalami hal buruk, kamu bisa menjalankan hak sebagai ibu kepala keluarga Gu. Tapi, saham Yao Ting. Sudah semuanya dialihkan ke Gu Zirui loh. Tuan Gu sudah punya rencana sejak awal. Halaman yang dilihat Gu Zirui itu palsu. Tapi tetap tidak boleh. Apa hakku sih? Untuk menjalankan hak sebagai ibu kepala keluarga Gu? Karena kamu punya ini. Aku sudah dapatkan ini, kembali sebelum Suman ditangkap. Yao Ting. Lihat nih. Cincin yang kamu berikan padaku, jariku sekarang bengkak. Sudah hampir tidak muat dipakai lagi. Cepat bangun ya. Kalau kamu tidak bangun juga. Nanti saat bayi lahir, aku akan bawa dia pergi bersamaku. Nanti tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Aku tidak mau lagi begini. Terus bekerja untukmu. Perawat, aku. Perawat. Mbak, kamu sudah sadar. Dia bilang akhir bulan ini akan menikah denganmu. Wan, kita punya bayi. Wan, jangan berpura-pura lagi. Wan, terima kasih sudah bersusah payah. Maafkan aku ya. Karena kamu sudah sadar sekarang. Seharusnya aku segera pergi dari sini. Apa maksudmu pergi? Kamu mau meninggalkanku? Bukan kamu mau menikah dengan adikku? Bukan kamu tidak peduli hidup matiku? Itu cuma akting untuk melindungimu. Tapi memang salahku karena terlalu percaya diri. Syukurlah kamu dan bayi kita selamat. Kamu benar-benar tidak pernah salah mengenali aku kan? Gimana caramu bisa mengenalinya? Kamu benar pengen tahu? Cium aku dulu nanti aku kasih tahu. Iya, baiklah. Karena bulu mata Wen di sebelah kanan 10 helai lebih banyak dari kiri. Ah, Kamu baru bangun, jangan main-main. aku yang patut dipukul. Wan. Kekurangan di masa lalu akan kuganti seumur hidupku. Menikahlah denganku, kita tak akan terpisah selamanya, ya? Kamu yakin tak akan salah mengenali lagi? Dan tak akan meragukanku sekali lagi? Ragu hanya sekali. Kedepannya tak akan terulang. Tapi, satu-satunya cinta seumur hidupku, Gu Yaoting. Tak pernah salah mengenali.